Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Selamat sehat pagi. dan sukacita senantiasa ya. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ingin saya bagikan 1 Yohanes 5 ayat 14. Judulnya adalah hal penting dalam pengabulan doa. Jadi bagaimana supaya kita dikabulkan oleh Tuhan ya, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, saya baca sekali lagi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudaraku, walaupun Alkitab mencatat bahwa sebenarnya kita tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Alkitab mencatat bagaimana supaya kita dikabulkan doa kita, ya, supaya kita dikabulkan doa kita. Nah, ternyata itu yang disampaikan oleh Yakobus, ya, kalau kita meminta, kalau kita tidak dapat, mungkin kita salah berdoa katanya ya. Jadi penting sekali kita mengetahui bagaimana supaya doa kita terkabul adanya ya. Nah, dari ayat yang kita baca tadi ada dua hal penting supaya doa kita terkabul ya. Nah, yang pertama adalah dia katakan ya, keberanian percaya. Jadi kita harus memiliki keberanian untuk percaya, penuh keyakinan gitu. Apa itu? Kenapa kita bisa penuh keyakinan? Tadi seperti lagu kita itu adalah karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa, dan satu lagi ya, Ia mengasihi kita. Jadi kalau cuman Allah berkuasa tapi Dia tidak mengasihi kita, tidak bisa kita mendapatkan apa yang kita minta. Ya, kalau kita cuman Tuhan kita mengasihi kita tapi Dia tidak berkuasa, nah kita juga tidak bisa mendapatkannya. Tetapi ini kombinasi ya, mengapa kita memiliki keyakinan yang penuh, karena Allah kita itu memiliki kombinasi yang sempurna ya. Bagi Dia tidak ada yang sukar, bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan Dia sangat mengasihi kita. Mari kita dengan penuh keberanian untuk percaya ya, keberanian untuk percaya. Kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, saudaraku ya, mereka sangat memiliki keberanian untuk percaya. Ya, ya. Yesus juga mengajarkan bagaimana membuat satu perumpamaan itu mengenai anak bungsu dan anak sulung ya. Dia juga menjelaskan itu bagaimana anak bungsu itu memiliki keberanian untuk percaya bahwa bapaknya begitu baik, bahwa di rumah bapaknya semua tersedia. Itu sebabnya dia berani datang. Ya, walaupun dia merasa ini karena kerendahan hatinya ya, dia merasa tidak layak, tetapi Allah bapaknya begitu baik mengasihi dia. Nah, itulah keberanian percaya. Ada satu tokoh yang sering juga saya bahas adalah tokoh Elia, katanya dia manusia biasa tetapi berani berdoa. Ya, berani meminta sesuatu. Ya, dia berani menantang nabi-nabi Baal. Ya, bagaimana korban-korban bakaran tanpa menyiapkan api, lalu Allah
akan membakarnya sendiri. Ya, dia tantang dewa-dewa Baal. Begitu juga dia bisa berdoa agar hujan tidak turun. Lalu dia berdoa lagi supaya hujan turun. Itu luar biasa. Apa itu? Keberanian untuk percaya. Mari kita memiliki keberanian untuk percaya. Nah, apa yang menghalangi kita tidak berani, saudaraku, adalah dosa kita. Jadi kita harus langsung datang, biasakan di dalam diri kita itu ya terbuka kepada Tuhan, sebab Dia tahu siapa kita. Ya, apa yang menghalangi kita bisa dekat kepada Dia adalah segala dosa kita. Tadi saya kutip juga anak bungsu itu ya. Dia datang kepada bapaknya dan berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga, kata dia ya. Itu yang memulihkan hubungan, itu yang membuat dia berani. Ya, kita harus terus menyucikan diri kita, tidak merasa benar sendiri, ya, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, kita harus terus, saudaraku, menjaga hati kita untuk terus bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita gagal, datang kepada Tuhan. Ya, darahnya cukup untuk kita. Beranilah datangi dan kita akan menerima kasih karunia-Nya. Jawaban atas semua doa kita ya. Nah, yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah minta sesuai kehendak Tuhan. Tadi yang pertama adalah keberanian untuk percaya, yang kedua adalah minta sesuai kehendak Tuhan. Ya. Ini yang akan dikabulkan oleh Tuhan ya. Nah, apa itu yang sesuai kehendak Tuhan? Nah, dua hal yang saya lihat di dalam firman Tuhan. Yang pertama, tentu firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kita harus minta sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau pemazmur berkata sesuai Tauratmu gitu. Kehendak Tuhan itu adalah Taurat Tuhan itu. Ya, kita harus minta sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan satu lagi adalah ya Allah menghendaki semua orang diselamatkan. Jadi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdoa pagi hari ini supaya Indonesia diselamatkan, supaya keluarga kita diselamatkan, supaya kota kita ini diselamatkan, itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Tinggal kita minta dengan berani, datang dengan kepercayaan, berani percaya, saudaraku, bahwa Allah sanggup memulihkan keluarga kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan kota kita, memulihkan bangsa kita, maka itu akan terjadi. Ya. Percaya, keberanian percaya kita. Kenapa? Karena kita datang kepada Allah kita yang sanggup. Bagi Dia tidak ada yang sukar. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan Dia sangat mengasihi kita. Ya. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana supaya doa-doa kita terkabul. Ya. Ini yang mendasari bagaimana supaya apa yang kita doakan kita lihat. Mari Bapak Ibu, ya, siapkan hati kita saat ini, datang dengan penuh kepercayaan, penuh keyakinan kepada Tuhan, berani meminta kepada Tuhan, dan yang kedua harus yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau sesuai dengan kehendak-Nya. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku.